Hai, namaku Pamela dan berusia 20 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti bunga di rumah kaca di bawah pengawasan orang tuamu? Sebuah sayur terkunci di dinding 4 sisi? Ya, orang tuaku membuatku menjadi sebuah tanaman. Tonton sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku perlahan berubah menjadi pohon sebenarnya. Seketika setelah aku lahir, orang tuaku memutuskan untuk mengunciku di dalam rumah. Semua karena aku mempunyai sistem imun yang lemah. Bahkan flu biasa bisa berakhir buruk untukku. Jadi ibuku duduk denganku beberapa hari, tidak pernah melepas pandangannya dariku sedetik pun. Aku merasa seperti berada di penjara. Tapi seketika dokter merekomendasikan bahwa orang tuaku mengirimku ke SMP daripada homeschooling. Bersosialisasi bisa menolong imunitasku, dan orang tuaku secara ragu menyetujuinya. Tuhan, betapa bahagianya aku bisa dibiarkan keluar dari rumah. Aku bermimpi untuk menemukan teman dan menjadi murid terbaik di kelasku. Tapi di hari pertamaku di sekolah, seorang anak laki-laki yang sakit datang ke kelas dan bersin kepadaku. Tuhan, kenapa orang tua bodohnya tidak membiarkannya di rumah? Untuk sebagian, mungkin itu tidak perlu digubris. Tapi di kasusku, momen ini bisa menghancurkan hidupku. Aku sakit. Dan aku sakit untuk 3 bulan dengan satu penyakit yang sudah sembuh dan digantikan oleh penyakit lainnya. 3 bulan penyiksaan, agoni, dan demam. Dan sementara itu, aku didukung oleh pikiranku bahwa aku akan segera kembali ke sekolah. Pernahkah mimpimu muncul di depan matamu? Pernahkah kamu mendapatkan takdir yang menjatuhkanmu? Aku terlalu muda untuk ini, dan tetapi penderitaanku berakhir. Aku dibebaskan, tapi sesuatu yang lebih buruk dari IVS dan suntikan sedang menungguku. Orang tuaku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi lagi ke sekolah dan memindahkanku ke homeschooling. Mereka memutuskan bahwa dunia luar terlalu berbahaya untuk tubuhku. Aku sesegera menyadari bahwa aku tidak bisa memenangkan pertempuran ini dan aku menerimanya. Berhenti, tapi tidak menyerah. Aku memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk pengobatan untuk mempelajari bagaimana memperkuat sistem imunku yang lemah dan bisa keluar dari penjara ini. Aku belajar dengan giat, melewati semua ujian dengan baik, dan yang paling penting, menutup kekhawatiran orang tuaku. Ya, sebagai hasil dari ujian, aku mendaftar ke universitas ternama untuk fakultas kedokteran. Tapi ternyata aku terlalu awal untuk merasa bahagia. Setelah banyak perdebatan, tangisan, dan teriakan, orang tuaku membiarkanku sekolah. Tapi dengan kondisi bahwa ibuku pergi denganku. Setiap pagi dan sore ibuku mengantarku dari cottage sewaan kami ke universitas. Dan meskipun aku sering mendapat undangan ke pesta, mendengarkan cerita tentang mereka dan ingin sekali pergi ke sana, tapi ibuku tidak akan mendengarkan mereka. Beberapa bulan berlalu, aku melanjutkan untuk berada di modus belajar di rumah, dan itu lebih baik hidup seperti ini. Tapi, ayah sakit. Ibuku harus mengunjunginya dan untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku ditinggalkan sendiri di rumah. Semua murid melihat bahwa aku datang tanpa ibuku dan mulai menanyaiku. Aku berkata bahwa aku tinggal sendiri sekarang dan aku menyewa rumah besar yang bagus dengan taman dan tentu saja sebuah kolam renang. Para pria berusaha meyakinkanku untuk menggelar pesta. Perhatian itu merubah kepalaku dan aku setuju. Untuk pertama kalinya aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri dan aku memutuskan untuk merasa seperti orang dewasa. Seorang idiot. Kita menari, aku mencoba alkohol dan bersenang-senang sepenuhnya. Dan aku mencoba sesuatu yang lain untuk pertama kalinya, jika kalian tahu apa yang kumaksud. Sejujurnya aku tidak mengingat namanya, tapi aku ingat tangan kuatnya dan napas panasnya. Dia sangat bersikeras dan percaya diri, seperti pangeran sesungguhnya dari cerita dongeng. Ya, aku tahu itu kesempatanku, mungkin satu-satunya. Setelah semuanya, ibuku tidak akan membiarkan aku beranjak satu langkah pun darinya sampai akhir kuliah. Jadi aku mudah dipengaruhi. Ya, dan kemudian dia memutar balik hidupku 3 kali. Ini adalah kali pertamaku yang ternyata adalah pesta terakhirku. Setelah menyelesaikan ujian, aku kembali ke rumah untuk liburan dan ternyata selamanya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang kamu pikir bersifat pahlawan, tapi ternyata hanya kebodohan? Semua berawal dengan kenyataan bahwa aku menemukan beberapa tanda hitam di tubuhku.
Mungkin orang lain tidak akan terkejut. Mereka akan menganggap itu sebagai tanda lahir atau alergi. Tapi aku dilatih untuk menjaga kesehatanku dengan sangat hati-hati. Aku melihat nodanya dengan hati-hati, bahkan menggaruknya. Berharap itu hanya kotoran. Itu terlihat seperti hadiah dari pesta gila itu. Membayangkan bagaimana ini akan berakhir, aku memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku dan menunggu kepulanganku ke universitas. Setiap hari tandanya menjadi lebih gelap, bengkak, mengeras, dan selalu gatal. Setelah beberapa hari, tandanya berubah menjadi besar. Aku mulai membakarnya, tapi itu tidak membantu. Lalu aku memutuskan untuk bertindak radikal. Aku mengunci diriku di kamar mandi, mengambil gunting kukuku, antiseptik, dan perban dan menyiapkan operasi. Aku memberanikan diriku, mengambil pemotong kabel, mengambil pertumbuhan di tubuhku, dan dengan satu gerakan cepat, memotongnya. Aku menggigit lidahku karena kesakitan. Darah mengalir keluar dari lukanya dan pandanganku memudar. Tapi aku tetap memiliki tugas yang harus kukerjakan. Pertumbuhan demi pertumbuhan melalui sakit dan air mata, tapi aku memotong semuanya. Tapi setelah beberapa hari ada lebih banyak tanda di tubuh dan pertumbuhannya mulai lebih cepat. Dan di pagi hari, ketika aku melihat ke cermin, aku hampir berteriak dalam horor. Salah satunya muncul di wajahku. Dengan kesusahan aku memotongnya, dan aku menemukan klaster pertumbuhan di pinggulku. Aku memutuskan untuk menghadapinya nanti. Terlalu banyak rasa sakit dalam satu waktu. Orang tuaku menyadari lukanya, tapi aku meyakinkan mereka itu hanya jerawat yang tidak perlu dikhawatirkan. Keesokan paginya, beberapa pertumbuhan muncul di wajahku. Aku memotong semuanya satu persatu. Wajahku dipenuhi dengan darah. Tapi ketika aku membakar lukaku itu, ketika aku merasakan sakit luar biasa, aku tidak bisa meyakinkan orang tuaku untuk tidak khawatir lagi, jadi mereka mengantarku ke dokter. Dengan kesusahan, aku membujuk ibuku untuk tidak masuk ke kantor denganku. Dan ketika aku sendiri dengan dokter, aku memberitahunya tentang pesta itu dan apa yang aku lakukan di sana. Ketika dokter melihat yang bertumbuh di pinggulku, dia tidak bisa menahan rasa mualnya. Itu terlihat sangat buruk. Seakan pertumbuhan itu sudah saling menyambung membentuk ranting yang mengeluarkan nanah. Seri percobaan dimulai. Seperti yang aku pikirkan, aku terinfeksi di pesta itu. Ternyata itu adalah virus papiloma biasa yang ada di 70% dari populasi. Tapi karena imun sistemku, virus itu mengaktifkan genetik langka yang bernama Lewandowski dan Lutz dysplasia, yang dimiliki oleh salah satu leluhurku. Dan karena kenyataan bahwa aku tidak meminta bantuan dari awal dan menghilangkan pertumbuhannya sendiri, situasi yang sulit semakin memburuk seiring waktu. Dokter melakukan operasi yang sangat menyakitkan. Aku dibius dengan obat penghilang rasa sakit. Tapi walaupun begitu, aku terbangun beberapa kali saat operasi, berteriak kesakitan. Operasi berhasil, tapi tidak itu ataupun obat terhebat sekalipun yang menolong. Sebulan kemudian, semuanya mulai tumbuh kembali. Dokter melarang operasi untuk dilakukan lebih sering dari setahun sekali. Yang berarti di akhir tahun, aku adalah pohon berjalan. Aku dipindahkan lagi ke homeschooling dan mulai untuk meneliti tentang penyakitku. Kertas penelitianku dinilai terbaik, dan semua orang meramalkan masa depan cerah untukku. Tapi apa poinnya jika aku tidak bisa meninggalkan rumah? Tapi orang tuaku dan aku menemukan kesamaan, dan aku bisa melakukan apapun. Tapi operasi hanya sekali setahun dan pertumbuhannya berkembang dengan cepat. Jadi orang tuaku mencapai goal mereka. Aku tetap menjadi tumbuhan rumah mereka. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menemukan penyembuh untuk penyakitku. Pernahkah kamu memiliki waktu di mana kamu dikunci dan tetap tidak menyerah? Beritahu kami di komentar. Dan juga subscribe ke channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Hai, aku Zoe dan berusia 16 tahun.
Pernahkah kamu merasa terasing di lingkungan? Ketika kamu bersinar dan bahkan takut akan apa yang akan kamu lakukan jika kamu dibully dan ditertawakan karena penampilanmu? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan mempelajari bagaimana untuk hidup dengan muka buruk. Kamu jarang berpikir tentang kenyataan bahwa penampilan bisa mempengaruhi hidupmu sangat besar, terutama ketika kamu menyukainya. Setiap hari aku menerima pujian dan semua teman orang tuaku terharu melihatku dan mengagumi kecantikanku. Nyatanya, ibuku adalah seorang kosmetologi dan ayahku adalah ahli bedah kecantikan. Dan tentu saja orang yang menciptakan kecantikan memiliki anak yang paling cantik. Aku secara aktif bergabung di cheerleading, salah satu dari gadis populer di sekolah, dan bahkan seorang presiden sekolah. Aku memiliki pacar tampan, David. Hampir semua gadis ingin menjadi aku, dan aku menikmatinya. Hidupku adalah sebuah dongeng yang berakhir setelah hari itu. Aku sedang menyetir ke sekolah dengan pacarku. Kita memiliki percakapan menyenangkan, dan tidak benar-benar melihat jalanan. Aku tidak biasa mengenakan seat belt karena aku berpikir tidak akan ada hal buruk terjadi padaku. Tapi tiba-tiba mobil terbang ke arah kita dan David kehilangan kendali atas mobilnya. Seketika aku merasakan tekanan hebat yang melempar kita ke sisi jalan. Aku merasakan pecahan gelas di wajahku dan merasa kebal. Pernahkah kamu berada di kecelakaan mobil? Maka kamu akan mengerti bahwa aku ada di keadaan syok waktu itu, jadi aku tidak begitu mengingatnya. Wajahku sembuh dalam sebulan, dan aku harus berjalan dengan perban di seluruh kepalaku. Aku merasa sakit, teriris setiap hari. Setiap hari tidak tertahankan. Aku berpikir itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi padaku. Sampai akhirnya perban dilepas. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku pergi ke cermin untuk melihat diriku dan merasa syok. Lukanya sangat dalam, sehingga mereka meninggalkan bekas buruk di wajahku. Seperti seseorang baru saja mengirisku dengan pisau, dan meninggalkanku seperti ini, karena kulit dipenuhi luka, warnanya tidak lagi sama, tapi menunjukkan luka bakar, dan keseluruhannya dilengkapi dengan hidungku yang tidak lagi sempurna, yang hanya bisa disembunyikan oleh burka. Apakah ini benar aku? Tidak, aku sedang melihat ke orang yang berbeda. Sekarang aku terlihat seperti orang aneh di film horor. Seluruh wajah sangat menakutkan, dan alis tidak sama rata, dan sedikit tersisa, dan mata penuh dengan ketakutan. Ini bukan aku lagi. Tidak ada jejak dari kecantikan yang dulu ada. Aku pulang ke rumah dan mengunci diriku di kamar. Aku tidak keluar untuk beberapa hari dan tidak ingin makan atau minum. Aku memecahkan semua cermin di kamar karena aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Tangis menusuk wajahku karena sisa luka. Aku merasa buruk. Wajahku yang manis dan cantik berubah menjadi ini. Dan sekarang aku harus hidup dengannya. Orang tuaku berusaha mendukungku. Aku dijadwalkan untuk check up rumah sakit dalam seminggu untuk melihat apa aku memiliki komplikasi. Jadi kita tidak begitu membicarakannya. Satu malam aku mendengar ayahku berbicara di telepon dengan seseorang dokter. Dia berbicara tentangku. Aku tidak bisa menahannya. Aku menghampirinya untuk bertanya, apa ada yang bisa kulakukan dengan wajah burukku? Ayahku berjanji bahwa dia akan melakukan semua kemungkinan untuk mengembalikan aku ke normal. Ayahku tahu seorang ahli bedah yang bisa menolongku. Aku mulai percaya bahwa aku bisa melihat refleksiku di cermin lagi. Tapi saat check up, harapanku dihancurkan. Dokter berkata bahwa operasi sekecil apapun tidak boleh dilaksanakan sekarang. Semua di dalam diriku hancur. Hari yang menyakitkan hampir berakhir, dan aku akan segera pergi ke sekolah. Yang merupakan mimpi burukku. Aku sudah melihat anak-anak di sekolah malu melihatku, ketakutan, dan memberikan sebutan padaku. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali orang tuaku, tapi ribuan mata akan melihatku saat di sekolah. Ketika hari ke-X tiba, aku ingin tanah menelanku sehingga tidak akan ada yang menyadari kehadiranku. Seketika saat aku membuka pintu sekolah, aku menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa lagi di sini. Kepopuleranku telah hilang. David bahkan tidak berbicara denganku. Dan semua temanku tampaknya mendukungku, tapi di belakangku mereka tertawa dan muncul dengan sebutan Freddy.
Aku menyelinap ke sudut antara loker dan menangis di sana. Tapi satu gadis yang biasa aku bully datang menghampiri dan mendukungku. Itu tidak disangka, jadi aku mendorongnya pergi. Setiap hari baru semakin sulit. Aku mencoba berbagai makeup, tapi tidak bisa menyelamatkan wajahku dan plester tidak membantu juga. Jadi aku mulai menutupi wajahku dengan rambut, mendorongnya ke depan, memakai penutup kepala atau selendang. Tapi itu tidak menjadi lebih baik. Semua orang mentertawakanku dan memanggil sebutan. Tapi gadis itu, dia mendukungku. Dan seiring waktu, kita mulai berbicara. Namanya adalah Sally. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini, tapi karenanya, aku mulai tersenyum lebih sering. Setelah sebulan, aku mulai percaya diri dan mulai tidak memperhatikan ejekan di sekelilingku. Apakah mereka pernah mentertawakanmu di sekolah? Maka kamu tahu bagaimana perasaanku. Aku berusaha untuk melanjutkan hidupku, dan sepertinya semua orang di sekitarku sudah terbiasa dengan penampilanku. Itu lebih mudah untukku, dan semuanya mulai menuruni bukit lagi. Aku ditendang dari tim cheerleading, diberitahu bahwa wajahku menakuti orang. Para pria di tim football menolak untuk mendukungku. Itu adalah tusukan di belakang. Aku sudah melakukan ini lebih dari 2 tahun, dan aku ditendang begitu saja. Aku hancur. Di hari yang sama, aku dilarang untuk pencalon presiden sekolah. Seketika setelah aku menyadari konsekuensi dari kecelakaan dan situasi buruk di sekolah, aku mulai patah hati lagi. Aku merasa tidak adil, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak lagi mencoba untuk melakukan sesuatu untuk melindungi diriku. Apalagi sejak aku tidak mendapatkan dukungan orang lain. Itu menjadi lebih sulit untukku untuk terbuka dan mempercayai orang, jadi aku mulai merasa depresi. Aku mulai bolos sekolah dan mengunci diriku di kamar lebih dan lebih sering. Dan di salah satu hari, seseorang mengetuk pintuku. Aku membukanya dan melihat kurir dengan paket. Menandatanganinya dan mulai membukanya. Aku tidak bisa percaya apa yang terjadi. Itu adalah obat luka untuk melawan kerusakan seperti di wajahku. Aku sangat senang dan segera membalurkannya di seluruh wajahku. Aku berpikir krem itu akan menolongku. Ketika ayahku tiba, aku memeluknya dan senang. Tapi dia langsung menjelaskan bahwa obat itu adalah percobaan dan tidak ada garansi untuk hasilnya. Harapanku hancur lagi. Apa aku akan menjadi jelek selamanya? Aku menutup pintu, pergi ke cermin. Dan tercekik tangisan dan penolakan. Mengambil gunting dan secara histeris memotong rambutku di kamar mandi. Aku memutuskan bahwa wajahku akan tetap seperti ini. Setidaknya gambarannya harus cocok. Di kamar, aku menemukan jaket hitam dan merah, menemukan celana hitam dan topi, mencoba penampilan yang sesuai dengan sebutanku. Kali ini, aku siap pergi ke sekolah. Ketika aku membuka pintu sekolah, waktu seolah berhenti di koridor. Semua orang melihatku. Walaupun penampilanku buruk, ini bukan alasannya. Ketika aku semakin dekat ke meja pemilihan, aku menemukan diriku, dan di belakang berdiri Sally yang meneriakkan slogan untukku. Aku berpikir semua orang akan tertawa ke arahku dan mulai merobek selebaran dari dinding dan membuangnya ke tong sampah. Sally mencoba untuk menghentikanku, tapi aku mendorongnya dan pergi menangis. Semua mata menatapku. Sally mengejarku dan mulai menenangkanku. Dia menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata selama ini dia bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk mengizinkanku berpartisipasi dalam pemilihan. Dan dia terkejut bahwa aku dilarang untuk melakukannya. Kepala sekolah terkejut bahwa aku diperlakukan seperti ini. Jadi semua orang yang memberikan vote untuk menyingkirkanku dilarang dari partisipasi eleksi. Aku tidak mempercayainya. Mereka benar-benar mendukungku. 2 hari lalu eleksi berakhir, dan terima kasih kepada pengetahuanku dan usaha Sally, aku terpilih menjadi presiden. Setelah sekian lama, aku merasa senang. Berdiri di depan keramaian besar membantuku mengurangi penampilanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi aku senang untuk berpartisipasi dan aku pikir aku mulai merasakan tanah di bawah kakiku lagi. Aku berusaha untuk tidak berpikir tentang kecelakaan dan mencoba maju. Apa kamu memiliki masalah dengan penampilanmu? Jika ya, tulis ceritamu di komentar. Like, subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik.
Hai, aku Adriana dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu menginginkan seorang adik laki-laki atau perempuan? Tapi bagaimana jika dia tidak seperti yang kalian bayangkan? Ceritaku bermula saat Alan lahir. Ibu berusaha untuk hamil sejak lama, jadi Alan adalah anak yang ditunggu-tunggu. 1,5 tahun pertama adalah waktu yang paling menyenangkan. Lalu, dokter menyadari tanda pertama dari autismus, dan ketika Alan berumur 3 tahun, ia akhirnya didiagnosa. Ibu dan ayah menangis selama beberapa hari dan teman-teman, kolega, dan relatif tidak berhenti menghibur mereka. Selama kunjungan tersebut, teman-teman menyarankan ibu dan ayah untuk membawa Alan ke klinik spesial. Aku sangat sedih. Aku mengutarakan perasaanku dan meminta mereka untuk pergi. Bagaimana bisa aku membayangkan memiliki Alan? Dan kini dia harus pergi. Untungnya orang tuaku tidak mendengarkan nasihat tersebut dan meyakinkanku bahwa mereka sangat menyayangi Alan dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Mulailah periode baru dari hidup kami. Adikku mendapatkan banyak perhatian dari orang lain, tapi tampaknya dia tidak peduli. Alan berubah dan berhenti menjadi sumber kebahagiaan. Dia menjadi manja dan kejam. Terlebih lagi, relatif yang awalnya ingin mengunjungi Alan malah memperhatikanku. Ini menjadi realita baru. Realita lainnya adalah ayah dan ibu akan mengancingkan jaket Alan, dan aku dibiarkan untuk memutuskan sendiri baju apa yang ingin aku pakai. Dia mendapatkan sarapan spesial dan aku harus menuang sendiri sereal dan susuku. Dia mendapatkan semua perhatian dan ciuman dan tidak ada yang bilang kepadaku, "Semoga harimu menyenangkan di sekolah." Pernahkah kamu merasa seperti roda ketiga di rumahmu sendiri? Aku pernah, dan itu menyakitkan. Lalu aku memutuskan untuk bolos sekolah dan tidak mengerjakan PR. Mungkin mereka akan menyadari kehadiranku. Dan mereka menyadarinya. Orang tuaku mengomeliku karena nilaiku dan kehadiranku di sekolah. Psikolog memberitahu mereka bahwa ini adalah hasil dari ketidakdewasaanku dan aku butuh tanggung jawab lebih. Dan mereka memberikan itu. Aku ditugaskan mengantar Alan. Hebat. Aku mendapat daftar aturan yang harus dan tidak harus diikuti Alan. Aku bahkan tidak membacanya. Pada titik itu aku muak dengan perhatian untuk Alan. Dengan segera aku menyadari bahwa dia bertingkah berbeda saat bermain di luar. Dia tidak cengeng. Dia bahkan mendengarkanku. Aku mulai bercanda dengannya tentang petualangan masa kecilku di taman itu. Dan dia mendengar dan menikmatinya. Tapi suatu saat sesuatu terjadi. Dia berlari kencang, tersandung batu dan jatuh. Lututnya terluka dan darah serta masalah besar menunggu di rumah. Apa yang terjadi? Aku bisa saja terjatuh dari pohon dan tidak akan ada yang peduli. Dan dia hanya melukai lututnya. Tidak, semuanya histeris. Alan dan aku, kita dilarang untuk kembali ke taman. Ya, oke, kita tetap kembali dan bermain di taman. Diakhiri dengan benturan dan luka lagi. Orang tuaku berkata bahwa aku tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikanku lagi. Mereka sangat takut kalau Alan mengalami trauma emosional dari apa yang terjadi di taman. Mereka tidak akan meninggalkannya. Mereka tidak berbicara denganku untuk beberapa hari. Mereka mengacuhkanku sepenuhnya. Itu di mana aku memutuskan untuk menguji mereka dan melihat apa mereka mengingat keberadaanku. Pertama-tama aku berpikir untuk kabur dari rumah, tapi aku tidak akan selamat di jalan. Aku harus lebih cerdas. Aku bersembunyi di basement dan menunggu sampai mereka menyadari kehadiranku. Tidak ada yang menyadarinya pada beberapa jam pertama, seperti dugaanku. Yang aku dengar dari lantai atas, "Alan, jangan! Alan, kamu lapar?" Bagaimana denganku? Mungkin aku juga lapar? Beberapa jam berikutnya, aku mendengar Alan menangis tanpa henti. Orang tuaku mulai khawatir, lalu Alan mulai menangis lebih kencang, dan semakin kencang. Aku mendengar ayahku berkata, "Alan, kenapa kamu memegang foto Adriana?" Dan itu saat dimana semua orang mulai mencariku. Alan tidak mau berhenti menangis. Orang tuaku mencariku di setiap ruangan dan memanggilku. Lalu ibu berkata, "Aku yakin dia kabur karena kita terlalu keras." Aku masih menunggu dan tidak mau keluar. Orang tuaku memanggil tetangga untuk melihat apa aku ada di sana. Mereka datang ke rumah kita dan kekacauan besar terjadi, ditemani tangisan Alan. Mereka memutuskan untuk ke kantor polisi, tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Lalu aku keluar. Alan menyadarinya, dia memanggil namaku sangat jelas dan sadar untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia menghampiriku dan menangis. Bahu kecilnya bergetar. Lalu datang orang tuaku. Mereka memelukku dan memohon pengampunan dan menangis juga. Itu saat dimana aku menyadari betapa aku sangat dicintai oleh mereka. Dan Alan, aku merasakannya di jiwaku bahwa mereka keluargaku. Keesokan harinya setelah semuanya tenang, kita berbicara serius. Awalnya hanya perkataan sederhana, tapi aku juga ingin mengatakan sesuatu. Orang tuaku terkejut mendengarnya, bahwa aku mengeluh bukan hanya tentang perilaku mereka terhadapku. Tidak. Aku berkata bahwa Alan jahat karena dia kebosanan. Mereka mengekangnya dengan kontrol dan perhatian.
Sekarang aku dan Alan bebas bermain di luar, sebanyak apapun yang kita inginkan. Tapi aku tetap menjaganya, walau dia berpikir lain. Aku sangat senang memiliki adik yang menyenangkan, yang membuat hidupku utuh. Kita saling menyayangi dan itu selamanya. Apakah kalian menyukai video ini? Like, jadi banyak orang yang akan melihatnya di YouTube. Subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video lainnya. Beri saudara kalian pelukan. Hai, aku Elsa. Aku akan ceritakan bagaimana aku dilecehkan di tempat kerja. Tonton sampai akhir untuk melihat bagaimana seseorang bisa keluar dari masalah dan meraih impiannya. Semua berawal saat ibuku sakit. Dia membutuhkan uang untuk operasi. Aku adalah pelajar dan sangat miskin. Temanku adalah seorang babysitter untuk keluarga kaya. Dia akan keluar dan menawarkan posisinya. Aku sangat bersyukur jika aku tahu dia akan keluar. Jadi, aku mulai bekerja dan bertemu keluarga tersebut. George, istrinya Dorothy, dan anaknya Michael. Orang tua Dorothy kaya raya dan George bekerja sebagai manajer di perusahaan mereka. Aku merasa itu adalah pekerjaan impianku. Semua orang baik, terutama George. Dia menulis chat kepadaku dan memujiku. Tapi lama-kelamaan hal tersebut terasa berlebihan. Terkadang dia menyentuhku dan pujiannya terasa melecehkan, tidak menyenangkan. Aku tidak pernah berada di situasi ini dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suatu waktu, George pulang lebih awal dan aku panik. Michael sedang tidur. Aku terkejut bahwa George pulang lebih awal dan dia berkata ingin menghabiskan waktu denganku. Aku tidak suka dengan nada bicaranya. Dia menarikku dan berusaha menciumku. Aku berusaha lepas dan berkata bahwa dia gila. Dia berkata supaya aku tidak bertingkah. Katanya aku yang meminta hal tersebut. Dia menarik lagi tapi untungnya Michael terbangun. George melepaskanku dan pergi. Aku mulai menangis. Tidak lama kemudian, Dorothy datang dan bertanya apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku malu. Tapi George datang dan berkata dia telah menyinggung perasaanku dan meminta maaf. Aku tidak bisa menanggapinya. Aku menyadari aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan George. Aku harus berhenti. Tapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan seperti ini? Ibu masih butuh operasi. Apakah hal seperti ini pernah terjadi denganmu? Apakah kamu pernah berkorban demi uang? Aku berusaha berbicara dengan Dorothy, tapi dia tidak mempercayaiku dan marah. Aku tersesat, berharap George akan meninggalkan aku sendiri. Tapi aku keliru, berbicara dengannya tidak membantu. Dia semakin berulah. Dia bertingkah sama di depan Dorothy dan Michael. Dasar muka dua. Lalu aku membuat rencana. Michael mempunyai alat perekam babysitter. Saat George pulang, aku diam-diam menyalakannya. Dia mulai melecehkanku lagi, berusaha untuk melepas pakaianku, mengancam untuk memecatku. Untungnya, dia harus menerima telepon. Aku merasa hancur dan malu, setidaknya aku punya bukti rekaman. Aku memutuskan untuk pergi ke polisi yang berujung kekecewaan. Mereka menyarankanku untuk diam. Mereka bilang George punya pengacara hebat dan aku akan kalah di pengadilan. Aku menyerah dan pulang ke rumah. Aku menangis dan marah. Kenapa dia tidak dihukum? Aku menghampirinya dan mengatakan bahwa aku butuh uang dan bisa melakukan apapun untuk itu. Tapi tidak seperti yang dipikirannya. Aku menunjukkan videonya. Aku berkata kalau dia tidak membayarku, aku akan menunjukkannya pada orang tua Dorothy. Jika mereka tahu apa yang sudah dia lakukan pada putrinya, dia akan kehilangan segalanya. George sangat marah, tapi akhirnya dia mengeluarkan uang. Aku langsung berhenti kerja. Operasi ibu berjalan baik dan dia baik-baik saja. Dan aku menemukan pekerjaan yang baik. Senangnya ini semua berakhir. Aku harus bersabar menghadapi George dan mengancamnya. Tapi aku mendapatkan apa yang aku inginkan dan membantu ibu. Aku senang aku punya nyali untuk melakukannya. Apakah kamu pernah dilecehkan secara seksual? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Apakah kamu akan pergi ke polisi atau mengancam? Tulis di komentar. Like video ini dan YouTube akan menunjukkan video lainnya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Selamat menjalani harimu dan semoga kamu tidak bertemu orang seperti George. Hai, aku Katris dan berusia 19 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti kamu menjadi gila dan kehilangan kendali akan dirimu sendiri? Tonton ceritanya sampai akhir dan kamu akan pelajari seperti apa rasanya untuk hidup dengan kepribadian ganda. Itu selalu sulit bagiku untuk setuju dengan gambaran ideal seseorang. Kenyataan yang ada, satu-satunya orang yang mengertiku hanya kakek dan nenekku. Kita tinggal di pedesaan. Aku selalu dikelilingi dengan perhatian dan aku sangat mencintai orang-orang tuaku. Aku tidak berpikir akan segera kehilangan mereka. Aku ingin melupakan dan tidak mengingatnya.
Aku sangat merindukan mereka. Aku berusaha untuk mengalihkan diriku sebanyak yang aku bisa. Jadi aku pergi ke sekolah drama. Setelah aku lulus SMA, aku memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk berakting. Jadi aku pergi ke sekolah privat Academy of Arts. Aku berusaha sekuat mungkin untuk mendapat peran utama di pertunjukan dan melakukan apapun untuk bisa diterima. Betapa senangnya diriku saat itu berhasil. Tentu saja aku sangat gugup. Kita akan mementaskannya di salah satu teater terbesar di kota kami. Itu seperti, pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa tanggung jawab yang besar yang belum kamu siapkan? Kamu tahu, jika kamu mengacaukannya, itu akan menjadi akhir dari semua yang kamu ingin raih. Aku berlatih setiap hari, berpikir tentang karakter dari pahlawan, dan bahkan terkadang memasuki peran itu di luar panggung. Keluargaku sangatlah mendukungku, dan saat aku melakukan gladi resik, semuanya berkata bahwa aku sangat hebat. Tapi itu menjadi lebih sulit dan sulit setiap hari. Setelah salah satu dari gladi resik, aku pergi kencan dengan pacar baruku, Kevin. Dia belajar di akademi yang sama denganku, di fakultas lain. Kita membuat janji dan lalu aku pikirkan hanyalah akhir dari gladi resik. Aku merasa pusing. Aku membuka mataku dan menemukan diriku di pelataran dekat akademi. Aku tidak ada ide bagaimana aku ada di sini, atau apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak terlalu memikirkannya karena aku belakangan sangat lelah, dan aku mungkin terlalu sering menukar diriku. Aku bergegas ke kafe, di mana kita seharusnya bertemu. Aku sedang menunggunya, tapi ternyata dia tidak menungguku, dan pergi. Merasa gugup, aku menghubunginya. Tidak ada jawaban. Jadi aku menghubungi teman mutual kami, Mari, yang sedang belajar untuk menjadi sutradara. Bertanya apakah dia tahu di mana Kevin berada. Dia menjawab bahwa dia ada di rumah, dan sangat marah padaku. Aku sangat terkejut. Apakah itu karena aku telat hanya 10 menit? Dan lalu Mary memberitahuku bahwa aku sudah gila. Setelah gladi resik, aku sepertinya belum keluar dari karakter. Aku berteriak padanya dan memberitahunya aku tidak tahu dia itu siapa atau apa yang dia inginkan dariku. Ya, ketika Kevin menghubungiku untuk memastikan kencan kami, aku berkata kasar padanya. Frustasi dan depresi, aku berterima kasih pada Mary dan pulang ke rumah. Aku merasa buruk di sana. Aku merebahkan diri di ranjang, ruangan terasa berputar. Sepertinya aku bahkan mendengar suara yang tidak familiar. Tapi aku menyadari tidak ada orang lain di ruangan. Aku ketakutan, jadi dengan cepat aku menghubungi nomor pertama di daftar. Itu adalah Mari, tapi dia tidak menjawab. Lalu dalam panik, aku menghubungi orang tuaku yang sedang jauh saat itu. Ayahku menjawab teleponnya dan bertanya apa yang salah, dan aku tidak bisa menyusun dua kata. Kepalaku berputar, dan aku sepertinya bergumam di telepon. Dia tidak mengerti apa yang kuinginkan darinya, jadi dia berkata padaku untuk tidur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat lelah, dan mungkin ayahku benar. Aku sangat gugup dan jadi aku memutuskan untuk tidur. Tapi ketika aku terbangun, itu menjadi lebih buruk. Aku merasa seperti aku memiliki malam yang baik di bar. Kepalaku berdengung dan tenggorokanku mulai terasa tidak enak. Aku memutuskan untuk mengecek teleponku. Akhirnya teks dari Kevin. Apakah dia menulis semua telah berakhir di antara kita? Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apa yang kulakukan salah? Aku mendengar suara orang tuaku di dapur dan pergi ke bawah untuk berkata selamat pagi. Ayahku menjawabku datar, tapi ibuku bahkan tidak menatapku. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kenapa semua orang marah padaku? Aku berusaha untuk bicara dengan ibuku, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dan setelah itu, aku menangis. Orang tuaku bergegas menenangkanku. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu bisa mempercayai orang tuamu untuk apapun? Aku berkata pada mereka bahwa sesuatu yang aneh terjadi padaku. Memberitahu mereka tentang pelataran dan tentang Kevin. Mereka memberitahuku bahwa mereka datang setelah panggilanku untuk memastikan aku baik-baik saja. Tapi mereka tidak menemukanku di rumah. Mereka menunggu semalaman dan ketika aku tiba di pagi hari, aku berkata pada mereka untuk pergi dan langsung tidur. Aku tidak mengingat semua itu. Tentu saja. Apa yang terjadi padaku? Mereka menjadi khawatir dan memintaku untuk tinggal di rumah hari ini. Permintaan ini membuatku menangis lebih lagi. Inilah hari di mana aku seharusnya pentas. Mereka mengalah tapi memintaku untuk sangat berhati-hati dan menelepon jika sesuatu terjadi.
Ketika aku datang untuk mencoba kostum, aku berhadapan dengan tatapan para pria. Aku pergi langsung menuju Mari dan bertanya apakah dia tahu di mana aku semalam. Tertawa, dia menjawab bahwa dia tidak berpikir aku cukup mabuk untuk melupakan semuanya. Kemarin aku ada di pesta teman sekelasku, di mana di sana ada banyak pria dari akademi, dan aku melakukan hal-hal aneh. Pah, kenapa aku tidak mengingat itu? Itu seperti aku tidak berada di pesta. Aku merasakan tangan di punggungku. Ini adalah Derek, teman dari fakultas lain. Tiba-tiba tangannya bergeser ke bawah punggungku. Haruskah kita lanjutkan yang terjadi semalam? Aku mendorongnya pergi dan terkejut. Aku melihat sekilas Kevin di sudut mataku. Dia berjalan melewatiku dan melihatku dengan tatapan jijik. Aku ingin kabur dan bicara dengannya. Tapi dia menghilang di keramaian. Derek menggapai dadaku dan berkata bahwa kita bersama semalam. Apa? Aku butuh mencari Kevin dan menjelaskan semuanya padanya. Tapi apa yang akan aku katakan padanya? Bahwa aku tidak ingat sudah berselingkuh darinya? Sebelum aku bisa bergerak, tanganku diraih dan ditarik ke geladi resik. Lalu itu adalah waktu untuk pertunjukan. Aku belum siap, tapi aku siap untuk bermain. Aku tidak akan membiarkan situasi ini menggangguku. Selama pertunjukan, aku mulai mencari Kevin. Tidak ada gunanya, dia tidak ada di sana. Aku merasa mual, gumaman suara mulai muncul di sekitarku, mengatakan sesuatu kepadaku dan aku tidak lagi menyadari keberadaanku. Hal terakhir yang aku ingat adalah kegelapan. Ketika aku membuka mataku, aku menyadari bahwa aku ada di taman dan di depanku ada Kevin dengan wajah ketakutan. Aku hampir berteriak ketakutan. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa yang terjadi denganku? Aku menangis, menutup wajah dengan tanganku. Seketika aku merasakan tangan hangat di bahuku dan mengangkat kepalaku. Kevin melihatku dengan simpati. Dia berkata, aku lari di tengah pertunjukan menemukannya di sini dan berkata, Catrice harus memberitahumu semuanya. Dalam tangis, aku memberitahunya segalanya yang telah terjadi padaku selama ini. Sementara aku berbicara, aku akhirnya menyadari bahwa aku mungkin mempunyai kepribadian ganda. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kenyataan itu membuatku terperangah. Oh tidak, aku jatuh ke lantai. Dan sepertinya duniaku jatuh juga. Dukungan satu-satunya adalah, ya, Kevin, dia mempercayaiku. Dia berkata dia pernah mendengarnya, itu masalah mental yang serius dan aku butuh untuk bertemu seorang dokter. Aku sangat takut, tapi setidaknya aku tidak sendiri. Setelah sekian lama, aku akhirnya merasa sedikit lebih baik. Setelahnya, dokter mengiyakan diagnosanya, kelainan kepribadian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana aku akan hidup dengannya. Bagaimana aku bisa menghadapi dua versi diriku? Aku bertanya, menangis. Ayahku memelukku dan dokter berkata, itu sedikit lebih rumit. Penyakitnya berkembang dan ada 24 kepribadian di dalam diriku. Aku rasa aku gugup, tapi setelah berita ini aku tidak bisa tertawa. Aku mencintai akting sepanjang hidupku dan sekarang aku memiliki teaterku sendiri di dalam kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi berita ini. Itu sangat membantu bahwa orang tuaku ada di sana dan aku selalu mendapatkan panggilan dari Kevin dan Mari dan pria lainnya. Aku harus pergi ke fakultas dari sutradara teater supaya tidak memicu penyakitnya. Tapi aku menyadari bahwa teater akan selalu menjadi cintaku dan inspirasi untukku. Tentu saja itu bukan candaan baik bahwa jika seseorang melakukan hal yang salah, aku akan memainkan pertunjukanku sendiri untuk mereka. Untungnya aku merasa lebih baik sejalan waktu. Apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe ke channel ini dan jangan pernah kehilangan jati dirimu.